الله والحمد لله ولا إله إلا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله akramani wa akramakumullah. Pertama kalinya kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Ketakwaan yang kita miliki akan menjadikan kita selamat di dunia ataupun di akhirat kelak. Ketakwaan akan memberikan keutamaan bagi pelakunya, akan diampuni dosa-dosanya, dan juga akan dimasukkan atau diberikan pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan poin keempat dari kaidah-kaidah dalam menjaga kehormatan kaum muslimah, yang mana disebutkan di antara kaidahnya yang keempat ini adalah hukum asal bagi kaum wanita adalah tinggal dalam rumah, sedangkan keluarnya wanita dari rumah itu sifatnya adalah hanya rukhsah, hanya keringanan yang dibatasi sesuai dengan aturan syariat. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu adalah aurat, maka jika dia keluar rumah maka setanlah yang akan membimbingnya. Di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian telah kita sampaikan pula bahwa bolehnya seorang wanita keluar rumah adalah harus memenuhi adab-adab yang disebutkan dalam syariat Islam. Di antaranya bahwa adabnya yang pertama, keluarnya hendaknya karena untuk suatu tujuan yang sangat mendesak, suatu keperluan atau hajat baginya. Sebutkan hal itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya bahwa ketika itu istri Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Saudah binti Zam'ah keluar pada waktu malam, kemudian Umar melihatnya dan mengenalnya. Kemudian ia mengatakan, wahai Saudah, engkau tidak bisa menyembunyikan identitasmu. Dalam artian dia dikenali karena dia adalah wanita yang perawakannya besar, mudah dikenali oleh orang lain. Kemudian Saudah pun pergi menemui Rasulullah SAW menceritakan keadaannya. Maka Allah Ta'ala mengirimkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun bersabda, Allah Ta'ala telah mengizinkan kalian untuk keluar memenuhi hajat kalian. Di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ketahuilah ikhwatul iman, dari hadis tersebut dapat diambil faidah bahwa Rasulullah SAW mengizinkan istri-istrinya keluar rumah untuk keperluan hajatnya. Kemudian di antara adab yang lain yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang ingin keluar rumah, hendaknya dengan izin walinya, baik itu orang tua bagi wanita-wanita yang tidak memiliki suami, ataupun suaminya bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga, hendaknya dia mendapatkan izin dari suaminya, kecuali beberapa hal yang telah kita kecualikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang selanjutnya di antara adabnya, hendaknya dia memakai hijab syar'i, dalam artian menutup auratnya dengan sempurna sesuai dengan tuntutan syariat. Dan di antara adab yang lain, ikhwatul iman, dia tidak dibolehkan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian yang mana Rasulullah SAW sangat mencela wanita tersebut ketika keluar rumah, kemudian dia memakai wangi-wangian sehingga orang lain atau laki-laki yang bukan mahramnya mencium bau wanginya tersebut. Bahkan disifati oleh Rasulullah SAW bagi wanita tersebut adalah seorang berzina. Selanjutnya di antara adab yang lain yang hendaknya dipenuhi oleh wanita yang ingin keluar rumah adalah hendaknya dengan diiring oleh mahramnya. Tentunya di sini maksudnya adalah ketika dia keluar rumah yang sudah masuk kategori safar. Ketika harus diiringi oleh mahram adalah dengan dikategorikan seorang sudah safar. Itu yang diwajibkan. Adapun misalkan mungkin tidak berjarak jauh, maka utama kalau diiringi oleh suaminya atau mahramnya ketika tempatnya tidak sampai kepada dikatakan sebagai perjalanan safar begitu.
Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tusafirul mar'a illa ma'a dhi mahram." Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali dengan bersamanya mahram. Artinya bersamanya walinya seperti orang tua atau mungkin suaminya atau saudara laki-lakinya atau anaknya yang sudah dewasa dan seterusnya. Maka ikhwatul iman, ini adalah merupakan kait, yaitu dikatakan di situ safar. Para ulama menyebutkan ketika belum sampai pada masa safar, maka di sini tidak wajib. Maka tidak wajib harus dengan mahram. Akan tapi tentunya di situ melihat apakah di sana akan menimbulkan fitnah baginya atau tidak. Jika menimbulkan fitnah walaupun belum masuk pada kategori safar, maka wajib baginya untuk bersamanya mahram. Kemudian telah kita sampaikan juga tentang seorang wanita bolehnya melakukan atau keluar tanpa izin suami, di antaranya ketika dalam keadaan darurat, kemudian dalam keadaan yang seorang orang tuanya dalam keadaan sakit keras atau yang sudah tua renta, tidak ada yang membantunya, ya. Kemudian diperkirakan suaminya mengizinkan, maka hendaknya dia atau boleh baginya untuk mengunjungi kedua orang tuanya tersebut. Atau perkara-perkara yang sifatnya biasa, yang merupakan rutinitasnya, belanja ke warung misalkan di tetangga rumah, ya, atau hal-hal yang lain. Maka ikhwatul iman, ini adalah di antara pengecualian. Atau dalam keadaan perang genting misalkan, maka ini juga adalah termasuk yang dikecualikan dari hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan masalah perjalanan safar, yang di situ wajib bagi seorang wanita harus bersamanya mahram, ini juga ada pengecualian yang lain. Karena safar di sini ada beberapa macam pembagiannya. Pertama, ada safar yang sifatnya wajib, seperti safar haji. Safar dalam rangka menunaikan ibadah haji, ini adalah sifatnya ibadah, yang mana ibadah haji adalah merupakan rukun Islam, yang mana seorang wanita ketika sudah mampu, ya, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Tentunya di sini para ulama menyebutkan di antara bentuk kemampuan seorang wanita untuk menunaikan ibadah haji adalah adanya mahram, baru dia dikatakan wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ketika seorang wanita sudah mampu dari sisi fisik, kemudian dari sisi keuangan, dan baginya tidak ada mahram yang dapat menemaninya, maka tetap baginya dia ada kewajiban, ya, dia tetap ada kewajiban, tapi tidak pergi dengan sendirinya. Dia tetap diharamkan untuk pergi karena larangan Rasulullah SAW tadi, akan tapi menggantikan hajinya kepada yang lain, membiayai orang lain, ya, agar menghajikan atas namanya, artinya dengan haji badal baginya, haji yang diniatkan untuk wanita tersebut. Maka ini dibolehkan. Atau ketika dia memiliki uang berlebih misalkan, ya, hendaknya dia juga mencari orang yang menjadi mahramnya untuk menemaninya, misalkan membiayai saudaranya, ya, saudara laki-lakinya untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Ini juga cara ketika seseorang menunaikan ibadah haji ketika tidak ada mahramnya, atau dia memiliki uang berlebih untuk 2 orang misalkan, maka ketika suaminya tidak ada, orang tuanya
tidak ada, maka anaknya mungkin yang lebih yang sudah dewasa atau di antara mahram-mahramnya yang ada bersamanya. Adapun jika tidak ada mahram padanya, ya, maka tadi solusi yang lain adalah menggantikan, membadalkan hajinya kepada orang lain, dia yang membiayainya. Ini di antara perjalanan yang wajib contohnya. Kemudian perjalanan yang lain ikhwatul iman, yaitu perjalanan yang sifatnya tidak wajib. Maka dalam hal ini para ulama, ya, mayoritas ulama berpendapat untuk perjalanan yang seperti ini diharamkan baginya untuk keluar rumah atau melakukan safar tanpa adanya mahram. Contohnya perjalanan untuk berdagang misalkan. Ini sifatnya tidak wajib atau sifatnya hanya mubah saja, boleh saja melakukan perjalanan. Akan tapi di sini para ulama mengharamkan baginya tanpa mahram. Artinya ketika dia dalam keadaan safar tanpa mahram, atau haji sunnah, atau menunaikan umrah yang sifatnya sunnah misalkan, ya, sifatnya sunnah. Ini adalah perjalanan-perjalanan yang sifatnya hukumnya sunnah, hukumnya mubah. Lebih-lebih, ya, perjalanan-perjalanan yang lain yang sifatnya tidak masuk kategori sunnah tadi, mubah atau mungkin sifatnya boleh atau bahkan makruh misalkan. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, perjalanan yang sifatnya darurat, safar yang sifatnya daruri. Yang sifatnya daruri ini sudah sangat-sangat harus melakukannya, ya. Dia terpaksa harus melakukannya. Maka di sini dicontohkan misalkan dia seorang muslimah atau seorang yang baru masuk Islam di negeri kafir, ya. Kemudian di negerinya dia tidak mungkin untuk dapat menjalankan syariatnya dengan baik. Dapat menjalankan syariatnya dengan baik, bahkan dia ketika mendahirkan keislamannya dia akan dibunuh misalkan. Lalu di sisi yang lain keluarganya yang sudah masuk Islam terlebih dahulu sudah berada di negeri orang yang negeri tersebut adalah negeri Muslim misalkan, maka dia wajib untuk bersafar otomatis yang sifatnya daruri tadi, ya, dia menyusul kepada keluarganya tersebut. Karena apa? Daruri baginya ketika dia tetap berada di negerinya yang kafir tersebut, dia tidak mampu mendahirkan atau menampakkan keislamannya, atau tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Maka baginya boleh untuk melakukan safar tanpa adanya mahram. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ya, misalkan seseorang tertinggal dari rombongan, ya, contoh yang lain misalkan tertinggal dari rombongan dan perjalanan sudah sangat jauh misalkan, maka boleh baginya untuk menyusul rombongan tersebut tanpa adanya mahram, ya, tanpa adanya mahram. Ini akan tapi tentunya kalau hal itu tidak ada komunikasi, ya, tidak ada yang dapat dia lakukan selain melakukan perjalanan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan masalah pengecualian tadi 3 poin, melakukan apa di bagian masalah safar tadi. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, yang selanjutnya adalah kenapa seorang wanita itu harus berada tetap tinggal di rumah? Apa faedahnya? Ya. Apa faedahnya tinggal seorang wanita, atau hikmahnya seorang wanita disyariatkan untuk tetap berada di rumah? Ikhwatul iman, tentunya sekali lagi bahwa tidak ada perintah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, ya, kepada umat ini tidak lain adalah dalam rangka kemaslahatan bagi mereka. Di sana terdapat hikmah yang baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui.
Demikian pula setiap larangan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, pasti di sana terdapat madarat, pasti di sana akan dapat menimbulkan sesuatu yang sifatnya bahaya bagi umat ini. Maka dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ketahuilah bahwa di antara hikmah atau keutamaan bagi seorang wanita tinggal berada di rumahnya, yang pertama, bahwa itu adalah merupakan imtisal awamirillah. Itu adalah bentuk seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tetap berada di rumahnya, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Itu adalah merupakan apa? Wujud ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Karena ikhwatul iman, kita paham bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongan Allah. Dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, di sini menolong agama Allah maksudnya adalah kita melaksanakan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwatul iman, bahwa di antara penyebab mengapa seorang wanita hendaknya dia berada di rumahnya adalah dia dapat fokus di dalamnya melayani suaminya. Dia dapat fokus di dalam melayani suaminya. Seorang wanita akan lebih memahami apa yang membuat suaminya senang dan apa yang membuat suaminya marah. Seorang wanita akan lebih memahami kalau setiap harinya keluar rumah, setiap harinya yang dikenal, di kantornya misalkan, ada tempat kerjanya, maka akan susah memahami apa yang diinginkan oleh suaminya ataupun apa yang dia membuatnya marah. Maka dalam hal ini ikhwatul iman, ketika dia lebih memahami apa-apa yang merupakan kebiasaan suaminya, dia akan lebih mudah di dalam menunaikan kewajibannya. Itu kewajiban untuk mentaati dan melayani suaminya. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, bahwa di antara perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wanita berada tetap di rumahnya, terpeliharanya fitrah yang sesuai dengan tiap-tiap dari laki-laki ataupun perempuan, di mana Allah telah membagi tugas masing-masing. Allah membagi tugas kepada manusia ini sesuai dengan fitrahnya dia diciptakan. Yang mana laki-laki tugasnya adalah mencari nafkah, yang berada di luar rumah, sedangkan wanita adalah bekerja di dalam rumah, mengurus apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, membimbing anak-anak, mencetak generasi penerus, melayani suaminya, merawat rumahnya, memelihara hartanya, menjaganya, dan seterusnya dari tugas-tugas yang mulia yang dibebankan kepada kaum wanita. Maka ketika sama-sama keduanya keluar rumah, maka ini akan menjadikan satu kehilangan, dalam artian tugasnya terkadang akan terbengkalai. Maka ikhwatul iman, sekali lagi, seorang yang berada di rumah akan menjadikan terpeliharanya fitrah tadi. Terpeliharanya fitrah sesuai dengan ciptaannya masing-masing. Yang selanjutnya juga akan terpeliharanya ciri khas dari masyarakat kaum muslimin, yang mana masyarakat kaum muslim sifatnya fardi,
artinya apa? Individual, yang terdiri dari satu jenis saja tanpa adanya ikhtilat. Maksudnya di sini fard di sini berdasarkan jenisnya. Laki-laki kumpulnya dengan laki-laki yang lain, perempuan juga berkumpul dengan perempuan. Begitu. Nah, sehingga di sini ikhwatul iman, masyarakat akan tercipta dengan baik dan tidak akan muncul sifatnya bahwa campur baur yang tidak karuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, negeri-negeri yang tidak memperhatikan masalah ini sudah tidak terlihat lagi nampak fitrah manusia, ciri khas masyarakat muslim tidak nampak lagi. Kemudian yang selanjutnya, ya, di samping seorang wanita ketika berada di rumahnya dia lebih fokus dalam melayani suaminya, maka seorang wanita lebih fokus pula di dalam menjalankan tugas di rumahnya. Ya, menjalankan tugas di rumahnya seperti yang merupakan tanggung jawabnya adalah sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dia sebagai madrasah, ya, rumah sebagai madrasah, dan gurunya siapa? Gurunya adalah ibunya, sehingga membimbing anak-anaknya, membimbing, ya, perkara-perkara akhiratnya dan juga perkara-perkara dunianya. Ya, tentunya di sana akan dibantu oleh suaminya, ya, ketika ada hal-hal yang perlu dibantu oleh suaminya. Yang selanjutnya ikhwatul iman, di antara perkara yang menyebabkan seorang wanita hendaknya di dalam rumahnya, ini akan memberikan kesempatan yang besar bagi mereka kaum wanita untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan melaksanakan lebih mudah untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan ada kesempatan yang besar untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah yang diperintahkan. Yang membaca Al-Qur'an karena ada waktu luang baginya. Bahkan bisa jadi menghafalkan, atau mungkin dia membaca kitab-kitab hadis atau terjemahannya, atau mendengarkan, ya, tausiah melalui MP3 ataupun yang lain, atau dia dapat melakukan lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau perkara-perkara yang lain yang sifatnya ubudiyah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwatul iman, di antara, ya, penyebab seorang wanita atau hikmah di antara perintah dia berada di rumahnya, hal itu menjadikan dia mulia dan akan menjaga kesuciannya, ya, akan menjaga kemuliaan dan kesuciannya, ya, menjaga kemuliaan dan juga kesuciannya. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman yang ingin saya sampaikan adalah kaidah yang berikutnya pada pertemuan ini, ya. Kaidah berikutnya yaitu kaidah yang kelima di dalam perkara-perkara yang hubungannya, ya, agar seorang wanita menjadi mulia, terjaga kehormatannya, terlindungi hak-haknya, adalah yang harus difahami tentang haramnya ikhtilat, ya, tentang haramnya ikhtilat atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah kaidah yang kelima, yaitu kita memahami tentang haramnya ikhtilat atau bercampurnya antara kaum laki-laki dan perempuan. Ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dan perempuan adalah salah satu faktor yang besar, salah satu faktor yang terbesar yang dapat menjadikan atau menyebabkan kehormatan wanita, ya, menjadi buruk citranya atau tercabik-cabik. Oleh karena itu Islam menutup semua pintu yang mengarah kepada perilaku ikhtilat tersebut, ya, sehingga kita lihat dalam syariat Islam ini, dalam banyak ayat ataupun hadis-hadis
Rasulullah SAW ya menyebutkan tentang bagaimana yang hal tersebut menyebabkan seorang ya menjauh dari perilaku ikhtilat tersebut. Di antaranya ikhwatul iman ya aturan-aturan syariat yang mengarahkan kepada kaumnya, umatnya ini ya agar mereka menghindari perilaku ikhtilat ini adalah yang pertama, bahwa Islam mengharamkan bagi laki-laki bertemu dan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Islam mengharamkan bagi laki-laki bertemu dengan yang bukan mahramnya di kalangan wanita. Ya, misalkan seorang wanita dengan sopirnya, atau ya seorang laki-laki dengan pembantu, misalkan seorang wanita dengan dokter berdua-duaan di dalam ya ruangan, ataupun yang lainnya. Ini adalah bentuk-bentuk ikhtilat, bentuk-bentuk ikhtilat. Akan tapi tadi ada pengecualian yang sifatnya daruri, misalkan yang sifatnya daruri, darurat. Nanti ada pengecualian. Akan tapi seperti misalkan seorang wanita dirawat oleh seorang dokter, dokternya adalah laki-laki, maka di situ hendaknya ada mahramnya atau ada perawat yang menemaninya. Ya. Atau misalkan seorang sopir bersama majikannya, maka hendaknya ada mahram. Ya, hendaknya ada mahram. Kenapa? Karena agar kita menghindari ikhtilat. Nah, ini sekali lagi ini adalah aturan syariat, ya, aturan yang disebutkan di dalam syariat Islam ini. Hal itu sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Ya, tidak boleh berkhulwah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maksudnya berkhulwah itu berdua-duaan kecuali bersamanya mahram. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian seorang laki-laki atau seorang wanita diharapkan untuk melakukan safar, ya, melakukan safar dalam keadaan sendirian. Ini jadi dalam rangka menutup perkara-perkara yang menjadikan mereka dapat ikhtilat. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan larangan itu dalam hadis Bukhari yang sudah terdahulu, ya, la tusafiril mar'a illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita itu melakukan safar kecuali bersamanya mahram. Wala yadkhulu 'alaiha rajul illa wa ma'ahu mahram. Dan tidak boleh baginya, ya, tidak boleh seorang laki-laki masuk kepadanya, masuk di ruangan seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut mahramnya. Ya, bersama wanita tersebut mahramnya, walaupun anaknya, misalkan anaknya yang mumayyiz, yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tentunya. Kalau anaknya yang seperti Abdullah misalkan, atau mungkin Abdurrahman, itu belum mumayyiz, belum dibolehkan itu sebagai mahram. Nah, kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, ini di antara bentuk penjagaan Islam agar mereka tidak melakukan ikhtilat, diharamkan bagi seorang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya wanita diharamkan memandang perempuan yang bukan mahramnya, memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Ya, disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, "Qul," katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini perintah ini adalah juga masuk di dalamnya perintah kaum wanita.
Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain yang menegaskan hal tersebut. Ya. Yang disebutkan dalam ayat yang lain yang menekankan agar wanita juga tidak melakukan seperti apa yang dilarang bagi laki-laki, yaitu menundukkan pandangan. Yang menundukkan pandangan. Kemudian ikhwatal iman yang selanjutnya di antara bentuk penjagaan syariat Islam terhadap kaum wanita agar mereka tidak melakukan ikhtilat adalah diharamkan bagi seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, seperti bersalam-salaman misalkan. Ini yang sering terjadi dan kita malu-malu melakukannya, dan terkadang sudah terlanjur misalkan, atau ingin coba-coba halus atau tidak tangannya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang melanggar syariat, atau menganggap bahwa ini kan anak saudara, tidak apa-apa. Ya, anak saudara adalah termasuk mahram atau bukan? Nah, anak saudara, anak saudara, anak misalkan bukan anak saudara, misanan itu maksudnya anak dari bapak, ya, anak dari saudara bapak misalkan, itu misanan. Maka ini bukan mahram baginya. Artinya dia tetap dibolehkan untuk menikahinya, dibolehkan untuk menikahi. Misalkan antara A dan B saudara, kemudian anaknya laki-laki dan perempuan. Anaknya A laki-laki, anaknya B perempuan. Maka dua anaknya tersebut adalah namanya apa? Hubungan sepupu atau hubungan misanan. Ini mereka bukan mahramnya dan dibolehkan baginya untuk menikah. Ya, dibolehkan baginya untuk menikah. Maka ketika mereka bertemu, tidak boleh mereka berjabat tangan, tidak boleh pula dia berdua-duaan. Ya, walaupun ada hubungan kerabat, ya. Bedakan antara hubungan kerabat dengan hubungan mahram. Bisa jadi seorang itu ada hubungan mahram, bisa jadi ada seorang ada hubungan kerabat, tapi dia bukan termasuk mahram. Nah, selanjutnya ikhwatal iman, ya, di antara perkara yang mengisyaratkan agar kita tidak dibolehkan untuk ikhtilat adalah diharamkannya bagi seorang laki-laki menyerupai wanita, dan sebaliknya. Dan ini sudah marak di masyarakat. Ya, laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan yang dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, la'ana, atau dia mengatakan, artinya Ibnu Abbas menyebutkan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Nah, disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Rasulullah SAW melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan menyerupai lawan jenis ini mencakup dari sisi apa? Berbagai macam sisi. Baik itu dari segi pakaian, ya, jenis modenya, ya, pakaian tersebut bentuknya seperti apa. Maka ini semuanya dilarang untuk laki-laki menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Demikian pula gaya berjalan, misalkan laki-laki menyerupai gaya berjalannya wanita, atau sebaliknya seorang wanita menyerupai gaya berjalannya laki-laki. Maka ini adalah termasuk bagian larangan dalam tasabbuh tersebut. Nah, kemudian dalam perbuatan, misalkan dalam perbuatan, nih, maka juga sama. Ketika seorang perempuan menyerupai laki-laki dalam perbuatannya,
maka ini juga masuk bagian dari tasyabbuh. Masuk bagian dari tasyabbuh yang Rasulullah SAW melaknat hal tersebut. Kemudian juga memakai inai, kayak apa? Celak atau inai di tangannya, atau mungkin digambar di bagian-bagian ya, tubuhnya. Maka kalau seorang laki-laki melakukan hal tersebut, itu menyerupai wanita. Karena itu apa? Kebiasaan wanita memakai inai tersebut. Maka kalau ada seorang laki-laki menggunakan inai, kukunya di merah-merahin misalkan, atau tangannya dihias, atau kakinya juga dihias, maka ini sekali lagi adalah menyerupai siapa? Wanita. Yang hal itu masuk dalam larangan atau laknat Rasulullah SAW. Kemudian juga berjoget. Nah, ini berjoget. Laki-laki diharamkan, ya. Karena berjoget itu hanya kebiasaan bagi makhluk Allah yang kurang akalnya, yaitu wanita. Karena Rasulullah SAW mengungkapkan apa? Ya, bahwasanya wanita itu naqisatul aqli wad din. Mereka adalah apa? Kurang agamanya dan juga kurang akalnya. Nah, ini menunjukkan pula bahwa wanita boleh berjoget, tapi tentunya berjoget bukan di khalayak ramai, berjoget bagi suaminya, tidak masalah. Goyang Karawang. Yang tentunya apa? Yang tidak berlebihan, yang dapat menarik suaminya. Maka bagi ahli berjoget tidak masalah untuk suaminya. Kan, tapi tentunya di sini apa? Yang sewajarnya. Nah, maka bagi seorang laki-laki yang berjoget, maka dia menyerupai wanita. Jangan sampai seorang laki-laki menyerupai dari berbagai macam sisi. Ya, baik itu pakaiannya, perbuatannya, gaya berjalannya, ya, gaya berhias, ya, pakai anting misalkan, ya, pakai kalung, ya, ini menyerupai wanita. Maka ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya itu sekali lagi dalam rangka menutup apa? Pintu ikhtilaf. Nah, yang selanjutnya ikhwatul iman, seorang wanita dianjurkan untuk melakukan salat di rumahnya. Sekali lagi bahwa seorang wanita dianjurkan untuk melakukan salat di rumahnya, atau lebih utama mereka salat di rumahnya. Tidak lain ini adalah tujuannya apa? Menutup pintu apa? Ikhtilat tadi, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalaupun ada, ya misalkan dia ingin menghadiri salat jamaah, ya, atau menghadiri majelis ilmu, maka nanti ada syarat-syaratnya. Ya, disebutkan jika terpaksa dia mau sholat di masjid bersama kaum laki-laki, maka ada di sana aturan-aturan mainnya. Ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Di antaranya ikhwatul iman, hendaknya keadaannya aman untuk dirinya. Keadaannya aman dari segala sisi, aman jiwanya, aman ya dari fitnah, aman ya dari berbagai macam hal. Kemudian selanjutnya hendaknya apa? Harus dengan izin walinya. Atau orang tuanya, atau suaminya, atau yang merupakan walinya. Kemudian harus memakai hijab yang syar'i, dalam artian dia menutup aurat sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Baik itu dia menggunakan niqab, yang tentunya mendapat para ulama yang merajihkan niqab seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya wajib. Kan tapi para ulama yang lain mengatakan sunnah, walaupun sunnah tentunya di sana terdapat fadilah, keutamaan yang luar biasa. Maka misalkan ketika kita belum mampu, misalkan seorang wanita belum mampu di Indonesia, kalau di sini kita mungkin sangat mungkin untuk menggunakannya. Tapi kalau di Indonesia misalkan karena kondisi masyarakat yang belum semuanya memahami, sehingga kita akan madarat misalkan, ya, akan kita menjadi madarat bagi kita ketika kita menggunakannya, maka
mengambil minimal dia mengatakan apa? Tidak menjadikan membuka keseluruhan penutup auratnya. Paling tidak dibuka sebagian mukanya. Tidak masalah. Kan tapi sekali lagi ketika dia mampu dan tidak peduli ada orang mengatakan si fulana teroris, ya, atau mungkin ninja hatori, ya, atau perkataan-perkataan yang dia tidak peduli terhadap hal tersebut, maka lakukan. Insyaallah dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ketika dia menutup ketika dia terpaksa harus keluar rumah, di antara yang harus diperhatikan adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan juga jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar atau melanggar syariat. Di antara yang perlu diperhatikan yang lain adalah tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki baik di perjalanan menuju masjid atau di luar masjid atau dalam masjid atau dalam majelis ilmu seperti ini. Maka hendaknya ada pintu khusus bagi laki-laki dan juga ada pintu khusus bagi perempuan. Makanya diharapkan kepada antum semua, kita sudah ada jalannya sendiri, maka kita lewat jalannya kita. Ini dalam rangka tadi menutup pintu ikhtilaf. Ini kita bukan apa, wah ada orang lah. Bukan ada orang. Ini kan istri kita sendiri, tidak begitu. Ikhwatul iman. Dalam rangka apa? Dalam rangka menerapkan syariat. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita terapkan tersebut. Tapi ingat dengan niatan apa? Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menempati shaf yang paling akhir terlebih dahulu. Ini bagi wanita. Karena khairus sufuf, ya sebaik-baik shaf bagi wanita adalah apa? Akhirun. Itu yang paling belakang. Jadi maka seorang wanita menempati shaf itu paling belakang duluan, baru ke depannya terus begitu. Adapun laki-laki adalah dari depan. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Maksudnya apa? Shaf bagi laki-laki shaf terbaik bagi mereka adalah yang terdepan. Adapun bagi wanita adalah yang terbelakang. Dan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki adalah yang terbelakang karena dia lebih dekat kepada kaum wanita. Ini dikatakan lebih yang paling buruk. Nah, tidak lain ikhtal iman, ini tujuannya dalam rangka apa? Menghindari ikhtilat antara kaum laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya di antara perkara yang harus diperhatikan ketika seorang perempuan ingin sholat di dalam masjid, keluar dari masjid sebelum kaum laki-laki. Keluar dari masjid adalah sebelum kaum laki-laki. Artinya setelah selesai salam, assalamualaikum, jangan sampai menunggu laki-laki dulu keluar. Ya, wanita cepat-cepat keluar. Ya, dan bagi kaum laki-laki hendaknya sabar keluarnya, menunggu wanita sudah keluar terlebih dahulu, baru kemudian ya, mereka keluar. Sebutkan dalam riwayat dalam hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, anna nisa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna min al-maktubah kumna, ya. Wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla min ar-rijal ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Di bahwasanya seperti yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi, bahwasanya kaum wanita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka salam dari salat yang wajib, artinya mereka menghadiri salat wajib. Ini dilakukan oleh sahabiat, istri-istri kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghadiri salat-salat fardu. Ya. Akan tapi ketika mereka selesai salam, ketika Rasulullah SAW setelah selesai salam dari salat wajibnya tersebut, mereka langsung keluar. Sedangkan Rasulullah SAW dan kaum laki-laki tetap berdiam di dalam masjid untuk beberapa saat. Kemudian setelah itu apa? Ketika Rasulullah SAW berdiri untuk keluar masjid, maka sahabat-sahabat pun ikut berdiri keluar dari masjid. Ini
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan masih banyak yang lain lagi dari hadis-hadis yang semakna yang menunjukkan bahwa kaum wanita ketika menghadiri sholat jamaah bersama di dalam masjid, hendaknya ketika dia salam cepat-cepat dia keluar terlebih dahulu agar tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan juga dibedakan ketika dalam sholat tersebut, misalkan ada imam yang salah, ya, ada imam yang salah, baik itu bacaannya, ya, atau mungkin gerakannya, atau perkara-perkara yang lain yang menyebabkan jamaah mengingatkan. Maka bagi laki-laki adalah dengan tasbih. Adapun bagi perempuan adalah dengan menepukkan tangannya, bukan bertepuk tangan, tapi menepukkan tangannya. Ya, tasbih itu dengan mungkin menepukkan di punggung tangannya yang sebelah kiri, atau di bagian pahanya, atau yang lainnya. Nah, ini adalah juga dalam rangka tidak terbercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita melihat dalam sejarah bahwa di sana telah membuktikan ikhtilat adalah merupakan salah satu sebab hancurnya sebuah bangsa dan peradaban. Sebagaimana yang terjadi pada kebudayaan Yunani dan Romawi dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, runtuhnya daulah Bani Umayyah, ya runtuhnya daulah Bani Umayyah salah satunya disebabkan karena faktor ikhtilat. Ya, ini juga sebab-sebab yang lain, dan juga disebutkan pula selain ikhtilat dan juga sebab-sebab yang lain. Nah ini ya adalah menunjukkan pentingnya seorang menjaga dari ikhtilat tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan bagi seorang wanita untuk keluar rumah. Jadi tidak mudah dibiarkan begitu saja. Jadi jangan kita anggap wah ini kan di Saudi saja aturan seperti ini, di Indonesia biarkanlah ada apa. Tidak demikian. Ya. Syariat ini berlaku dimanapun kita berada. Di Saudi, di luar Saudi sama hukumnya. Jangan sampai kita seolah-olah bebas, dia bebas dari syariat. Karena keadaan masyarakat kita berbeda dengan di sini. Tidak demikian. Tapi kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menerapkan sesuai dengan syariat. Nah ini juga menunjukkan keimanan kita. Ya, keimanan kita bahwa terhadap syariat ini, keimanan terhadap syariat, bahwasanya syariat ini kita laksanakan bukan di daerah-daerah tertentu saja, akan tapi selama kita masih berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka ada kewajiban bagi kita untuk menerapkan syariat Islam ini. Dan juga ini adalah juga pengaruh dari kepemimpinan. Pemimpin juga harus menekankan dalam masalah ini. Karena mungkin di negeri kita tidak perhatian dalam masalah syariat, sehingga justru di sekolah-sekolah dicampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini juga akan menjadikan mereka biasa. Seolah-olah justru ketika dipisahkan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang asing. Ya, ketika belajar, lebih-lebih sekolah umum misalkan, kok dipisahkan antara laki-laki dan perempuan? Wah ini aneh, ya, aneh dan asing. Padahal kita dapati justru sekarang ini muncul di negeri-negeri barat, mereka menganjurkan agar dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak lain di sana terdapat hasil yang luar biasa. Penelitian menunjukkan akan adanya hasil yang sangat besar sekali dari sisi pendidikan ketika seorang laki-laki disendirikan dan wanita disendirikan. Maka sekali lagi ikhwatal iman, kita yakini syariat ini kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini adalah kaidah yang kelima yang mengajarkan kepada kita tentang haramnya ikhtilaf. Itu bercampur
Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya pada kaidah ke-6 insyaallah biidznillah taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya pakai cincin tapi bukan emas, dari perak, itu hukumnya gimana? Bagi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, Tapi bukan emas. ada pertanyaan tentang apakah dibolehkan bagi seorang laki-laki menggunakan cincin dari perak dan bukan emas. Maka ketika seorang laki-laki menggunakan cincin yang bukan emas, itu dibolehkan. Yang diharamkan bagi laki-laki adalah menggunakan perhiasan emas, ya, cincin emas. Adapun perak, maka itu dibolehkan. Akan tapi, dan bahkan ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Akan tapi para ulama menyebutkan dibolehkannya Rasulullah SAW dan umatnya ini menggunakan cincin tersebut karena ada kebutuhan. Rasulullah SAW menggunakannya karena ada kebutuhan. Di situ cincinnya ada tulisan apa? Ya, la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dijadikannya sebagai stempel. Jadi Rasulullah SAW, hajah Rasulullah SAW menjadikan cincin itu dipakai adalah tujuannya diantaranya adalah ketika ada perkara-perkara yang butuh apa? Khotam, stempel, maka beliau melakukan. Nah, ini tujuannya. Maka para ulama, ya, dalam hal ini ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan tapi dengan tadi. Pada asalnya dilarang, tapi apa? Membolehkannya dengan cara apa? Dengan ada tujuan. Itu tujuannya apa? Ada kegunaannya nantinya. Ya, ada kegunaannya. Allahu a'lam bishawab. Terus kedua, misalnya keluar ngantar majikan tanpa omel. Sekali lagi, sesuai dengan syariat maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Caranya gimana saya bilang majikan yang tanggung Jawab majikan lah. Ya, yang jelas apa? Meminta kepada majikan supaya ditemani. Soalnya kalau keluar sama kita itu berdua dulunya masih dikasih kerja di rumah. Kemudian kalau ikut kerjanya nggak dikerjain, katanya majikan. Ya Allah lihat ketika apa? Ketika kita sudah berusaha meminta kepada majikan kita, ya, supaya apa? Supaya ditemani mahram. Kemudian majikan yang melarang, maka insya Allah dosa kita tidak mendapatkannya. Artinya apa? Ya, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang. Tapi kita apa? Kita berusaha, jangan apa? Biarkanlah. Tapi kita berusaha dulu. Kita merayu, berusaha, karena ini menerapkan syariat dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi di sini ada pertanyaan dari akhwat. Ini ngebel dari pihak majikan gua datang. Kapan kita melakukan sholat? Kita melakukan sholat Jumat. Apa ketika selesai sholat zuhur, ketika selesai adzan zuhur, atau menunggu selesai sholat Jumat? Bagi seorang wanita, wajibnya adalah sholat zuhur. Wajibnya adalah sholat zuhur. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat. Maka ketika sudah masuk waktu zuhur, waktu itulah dia boleh melaksanakan sholat zuhur. Dan tidak harus menunggu selesai orang-orang Jumatan, ya. Tidak harus menunggu orang-orang selesai dari sholat Jumat. Karena kewajiban yang dibebankan kepada kaum wanita adalah apa? Sholat zuhur. Sedangkan sholat zuhur sudah
masuk. Itu dengan ditandai adzan atau dengan yang lain. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, maka boleh baginya untuk melaksanakan sholat duhur. Demikian pula orang dari laki-laki yang tidak wajib Jumat, seperti orang yang musafir misalkan, orang yang musafir atau orang-orang yang tidak wajib Jumat, sakit misalkan, maka boleh baginya melaksanakan sholat duhur tanpa harus menunggu selesainya orang-orang pulang dari Jumatan. Allahu a'lam bishawab. Dan juga berkaitan dengan wanita, misalkan dia ingin menghadiri Jumat, maka tidak masalah baginya. Ketika sudah hadir di tempat di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia dalam hal itu saatnya dia wajib Jumat. Artinya apa? Dia sudah masuk hukum seperti laki-laki ketika sudah menghadiri Jumat. Jadi sah sholat Jumatnya dan tidak perlu mengulangi sholat duhur. Karena kebanyakan kaum wanita di Indonesia memahami bahwasanya ketika dia hadir Jumat misalkan ingin mendengarkan khutbah, di antara faedahnya adalah dengan mendengarkan khutbah, lalu di rumahnya dia mengulangi sholat duhur lagi, maka ini tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya. Maka cukup baginya sholat Jumat. Maka kewajiban zuhurnya sudah gugur dengan dia melaksanakan sholat Jumat. Allahu a'lam. Dan cukup insyaallah. Dari yang lain. Baik. Kita akhiri kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.